Selamat berjumpa kembali para pemirsa di dalam pelajaran firman Tuhan ini. Kita mempelajari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dan hari ini kita masuk session ke-16 di mana kita akan mempelajari pasal 15 dan juga termasuk 16, tetapi 16 nanti saya jelaskan. Yang lebih banyak itu mengenai 15 dan kesimpulan daripada pelajaran Roma ini. Kita sudah melihat bahwa dalam pasal 12 sampai 15 sebagian ini sampai ayat 13 itu menjadi bagian ketiga di mana Paulus menjelaskan cara hidup orang yang benar, dan kita akan mempelajari seterusnya di dalam bagian itu. Kalau Anda belum ambil Alkitab, ambil dulu dan siap-siap membaca dari ayat-ayat pertama, ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Dan saya minta Ibu Mega membacakan firman Tuhan untuk kita. Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan 6, demikian firman Tuhan. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, terima kasih atas pembacaan itu. Kita lihat di dalam ayat pertama dari pasal 15 ini, kata kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jadi maksud Paulus ini, kita yang kuat imannya. Kita yang kuat iman wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat iman. Dan jangan kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Jadi dengan kata lain, ini merupakan ulangan daripada tema Paulus untuk mempedulikan orang lain. Ini bagian ini. Cara hidup orang Kristen yang mempedulikan hal orang lain. Di sini Paulus menegur kita supaya kita mencari untung orang lain. Ayat kedua, setiap orang di antara kita, dan di antara kita berarti orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi berarti jangan mencari kesenangan dirimu sendiri saja, tetapi mencari kesenangan semua rekan orang lain yang percaya di dalam kelompok Anda. Nah, ini kelompok saya. Jadi ini firman Tuhan oleh Paulus yang datang kepada kita. Dan ada satu contoh di sini, ayat ketiga, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada yang tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenal aku. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus yang menanggung dosa setiap orang itu dihina dan dibuang oleh banyak orang yang tidak mau percaya kepadanya. Itu arti daripada ada tertulis.
Ya, maksudnya Yesus menanggung dosa atau kelemahan manusia. Nah, coba lihat gambar ini yang barangkali saudara ingat dari pelajaran yang pertama, di mana ada 3 salib. Dan 3 salib ini adalah 3 salib di Golgota, di mana Yesus Kristus kita tahu disalibkan di tengah-tengah 2 penjahat. Dan ini merupakan dasar daripada kebenaran. Kalau Anda belum mengerti hal ini, Anda tidak dapat mengerti kebenaran di dalam Allah. Bahkan tidak dapat mengalami kebenaran di dalam Allah. Sebab kita dibenarkan hanya oleh darah Yesus Kristus. Di sini di salib ini, Yesus tergantung, tidak ada dosa di dalamnya dan tidak ada dosa di atasnya. Di antara 2 orang penjahat, yang mempunyai dosa di atas mereka dan dosa di dalam mereka. Dua-duanya sama. Tetapi di sebelah kanan ini kita lihat orang yang tidak percaya, dia menghina kepada Tuhan Yesus, dia tidak menghargai atau percaya. Sedangkan penjahat ini, dia tidak menghina kepada Tuhan Yesus. Dia lagi segan dan hormat kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan dapat menolong dia. Dan dia minta kepada Tuhan, Tuhan ingatlah aku jikalau engkau masuk kerajaanmu. Dan Tuhan menjawab kepadanya, pada hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi dengan sendirinya dosa ini yang ada di atas orang itu harus pindah ke Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menerima dosa yang dibebani oleh orang ini, dan orang ini disucikan dari dosa. Ini Injil, saudara-saudara, dan Injil adalah dasar daripada kebenaran. Karena kita kembali mengingat tema dari Paulus untuk seluruh kitab Roma ini, ialah Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi entah orang Yahudi atau orang Gorika, bangsa-bangsa lain pun dapat diselamatkan, termasuk kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi segala sesuatu seperti yang dikatakan di dalam ayat 4, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi inilah suatu tantangan kepada kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan membaca seterusnya. Tapi sebelumnya saya beritahu bahwa ayat 5 dan 6 merupakan berkat yang ditulis oleh Paulus. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini adalah suatu berkat yang Tuhan dan yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang membaca surat ini, termasuk kita. Dan beberapa kali ada berkat. Mulai mengakhiri surat, Paulus memberi berkat kepada kita. Oke, kita baca seterusnya dalam ayat 7 sampai dengan ayat 17. Saya mohon Ibu Mega baca firman bagi kita. Roma pasal 15 ayat 7 sampai dengan 13. Sebab itu terimalah satu yang akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu.
Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Ya, terima kasih atas pembacaan itu. Kita lihat di dalam firman yang tadi dibaca bahwa Paulus berkata kepada kita, ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi kita harus menerima satu sama yang lain, yaitu yang kuat ya, dan yang lemah saling menerima. Yang kuat imannya, yang lemah imannya saling menerima. Karena Kristus menerima kita justru pada waktu kita tidak kuat. Bahkan kita sudah hancur dan tidak berdaya. Lalu kita juga harus menerima. Saya terkesan oleh berita dari bapak-bapak di gereja di Jawa. Ketika saya ke sana, ke Jawa Timur, saya tanya kepada beberapa bapak rohani, pendeta di dalam gereja, bagaimana pertobatan orang Jawa. Dan diantaranya mereka ceritakan kepada saya bagaimana banyak orang Jawa datang kepada Kristus karena temannya, ya, karena tetangganya, karena keluarga, bukan karena khotbah pendeta, bukan karena upacara agama, bukan karena sesuatu pertemuan di dalam gereja atau di luar gereja. Tetapi banyak yang datang karena orang lain mendekati mereka dan menerima mereka dan bersaksi kepada mereka. Jadi buat apa kita menghina orang yang tidak sependapat dengan kita? Firman Tuhan mengatakan dengan jelas sekali bahwa itu salah. Itu bukan cara orang yang benar. Walaupun kita yakin bahwa orang itu tidak ikut jalan yang betul, sedangkan kita ikut karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak menghina mereka dan kita tidak mengejek mereka. Itu penting kita ingat, sebab firman Tuhan jelas tentang hal ini. Dan dengan cara yang terbuka, cara saling mempedulikan, kita akan menarik orang-orang yang belum percaya. Seperti ayat 9, untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Itu yang diusahakan oleh orang-orang Kristen yang pertama, yang membawa firman Tuhan dari Yerusalem di Judea, yang daerahnya masih ada Yerusalem di situ. Coba bayangkan mereka pergi jauh-jauh ke negara-negara akhirnya di seluruh muka bumi mendengar firman Tuhan. Hampir setiap negara mendengar firman Tuhan. Dan kita berharap terus bahwa firman Tuhan yang ditanam di sana-sini bisa berkembang dan bisa berbuah. Yang kita lihat sampai sekarang ini, karena ada yang mempedulikan orang jauh, bangsa-bangsa banyak yang percaya, dan kita melihat perubahan yang luar biasa. Korea sekarang saya baca ada 50% sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan di negara Korea itu pada permulaan abad ini yang lalu, 100 tahun lalu, tidak ada orang Kristen. Dan mereka tidak berharap bahwa mereka bisa bikin gereja di situ. Tetapi sekarang hampir 50% percaya. Dan kita juga dengar dari negeri-negeri lain, di mana banyak orang berpaling kepada Tuhan Yesus. Kenapa mereka
membuka hati untuk mendengar Injil, saudara-saudara? Ya, karena ada yang mempedulikan mereka. Ada orang yang mendekati mereka dengan kasih. Ya, tidak menghina mereka dan tidak membuang mereka dan tidak menjelekkan mereka, tetapi betul-betul memperhatikan mereka dan mau melayani mereka karena Yesus Kristus. Ini cara orang Kristen yang benar. Orang yang benar di hadapan Tuhan, dia akan mempedulikan orang lain. Kemudian Paulus jelaskan kepada kita satu lagi berkat. Ya, Paulus seperti saya bilang tadi, Paulus mulai mau mengakhiri suratnya dan memberi berkat lagi. Ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan di sini di dalam berkat ini Anda bisa lihat beberapa tema daripada surat Roma ini. Oke, kita melanjutkan membaca lagi dari firman Tuhan dari ayat 14 sampai dengan ayat 21. Roma pasal 15 ayat 14 sampai dengan 21. Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasehati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus, olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Oke, terima kasih atas pembacaan firman itu. Kita lihat di dalam ayat-ayat ini, Paulus mulai memberi penutup bagi suratnya. Jadi tadi sampai dengan pasal 15 ayat 13, kita melihat bagian terakhir di dalam bagian ketiga, ya, tentang cara hidup orang yang benar. Itu mulai dari pasal 12, 13, 14, dan 15 sampai dengan ayat 13 tadi. Sekarang dengan pasal 15 ini, ayat 14, kita mulai meneliti penutup dari surat ini. Dan kita tidak mempunyai waktu untuk meneliti semua penutup ini, dan mungkin ada bahan-bahan ini juga yang kurang menarik untuk beberapa dari Anda, karena banyak detail mengenai orang-orang dan situasi seperti khususnya dalam pasal 16. Jadi kita tidak akan membaca dan membahas semua itu. Tetapi ada beberapa hal di dalam penutup ini yang perlu kita perhatikan. Seperti kata-kata di dalam ayat 14 ini,
Paulus sendiri yakin bahwa orang Roma hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Jadi berarti bahwa mereka hidup sebagai orang Kristen yang benar. Dan Paulus yakin tentang hal itu. Walaupun Paulus belum sampai ke Roma pada waktu itu. Jadi dia terima berita, informasi, laporan dari orang-orang tentang jemaat di Roma. Dan ternyata jemaat itu di Roma cukup baik, cukup kuat imannya. Dan kelakuannya juga sesuai dengan firman Tuhan. Lalu Paulus menjelaskan lagi ayat 15 bahwa ada kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada dia. Ya, kasih karunia ialah yang diberi Tuhan kepada Paulus bukan oleh karena Paulus berhak menerima, tetapi karena Tuhan mau beri. Dan di dalam kasih karunia itu, ya, dia diberi keberanian untuk menulis kepada jemaat untuk mengingatkan mereka tentang beberapa hal. Dan hal yang mau ditunjuk oleh Paulus di sini dalam ayat 16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi di sini kita lihat gambarnya, bahwa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ya mungkin kalau kita melihat orang-orang itu seperti orang-orang yang jelek, yang melakukan hal yang najis, yang juga kita tidak senang dengan melihat mereka dan kelakuan mereka, ya bisa senonoh, bisa kurang baik, kurang sopan dan lain-lain. Namun demikian kalau mereka datang kepada Kristus, itu semua dapat dihilangkan. Mereka bisa menjadi orang benar juga, dan hati mereka, hidup mereka bisa disucikan. Semua yang kita pelajari untuk cara hidup orang Kristen, mereka juga bisa alami. Mari kita lihat di dalam gambar. Ini gambar yang pernah kita lihat, bukan? Di sini ada dua penjara. Di penjara ini orang masih di dalam. Ditutup dengan besi yang kuat. Mereka tidak bisa keluar. Ini orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Entah ini orang dari mana-mana tempatnya. Tidak berarti bahwa mereka semua penjahat dan tidak baik sebagai orang. Mungkin ada orang ini tinggal dekat sama kita. Dan mereka bergerak seperti kita. Tetapi secara rohani ada penjara yang mengurung mereka. Dan mereka tidak dapat keluar dari penjara itu karena tidak ada jalan. Tetapi di sini kita lihat orang yang sudah dimerdekakan karena penjara mereka sudah dihancurkan. Inilah orang-orang yang mengerti bahwa Yesus Kristus mati karena dosa mereka. Dan mereka menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka dan Tuhan mereka. Tuhan berkuasa untuk melepaskan mereka daripada penjara ini yang merupakan penjara setan. Orang-orang ini nanti tidak akan masuk ke dalam maut. Ya, mereka akan mati seperti orang biasa, seperti kita semua mati tubuh. Tetapi kita tidak masuk ke dalam maut itu, satu kerajaan atau satu keadaan di mana kita tertahan. Tetapi kita akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus supaya kita hidup bersama-sama dengan Dia. Nah, ini pengharapan orang-orang yang benar di dalam Yesus Kristus dan pengalaman mereka. Jadi semua orang bisa mengalami hal itu, dan kita perlu menyampaikan firman ini kepada semua orang. Sekarang kita sampai kepada bagian terakhir, mulai dari ayat 22 di dalam pasal 15 sampai dengan pasal 16.
kita tidak membaca semua. Saya mau kembali sebelum menyelesaikan pelajaran ini, saya mau kembali mengulang sedikit dari garis besar yang kita lihat di sini. Supaya kita ingat kembali, harap kalau lihat di dalam agenda kita garis besar, ya harap saudara-saudara mulai menghafal sedikit dari ini ya. Pembukaan pasal 1 sampai dengan ayat 17, kemudian bagian pertama pasal 1 18 sampai dengan pasal 8, dan bagian kedua pasal 9 sampai dengan pasal 11, dan bagian ketiga pasal 12 sampai dengan pasal 15 ayat 13. Jadi bagian pertama kebenaran untuk manusia pribadi, bagaimana kita dibenarkan di dalam Tuhan Yesus. Bagian kedua kebenaran untuk bangsa-bangsa. Dan bagian ketiga cara hidup orang yang benar. Sekian ini pelajaran kita, dan saya mau tutup pelajaran Roma ini dengan membaca daripada berkat yang terakhir pasal 16 ayat 25 seterusnya. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah dan yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian dulu pelajaran kita. Ya, sampai bertemu lagi di dalam pelajaran yang lain lagi. Tuhan memberkati Anda sekalian.